terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri kosmetik dapat mencapai 9% pada tahun ini. Hal ini disebabkan perluasan berbagai jenis kosmetik dan personal care dalam beberapa bulan terakhir. Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri kosmetik dapat mencapai 9% pada tahun ini. Hal ini disebabkan perluasan berbagai jenis kosmetik serta perubahan gaya hidup masyarakat dalam beberapa bulan terakhir yang memiliki peran peningkatan pasar dalam negeri dan ekspor di tanah air. Selain itu, peluang ekspor khususnya di pasar Asia Tenggara juga dipicu oleh faktor kesamaan iklim, sosial budaya, dan daya beli. Di mana ekspor produk kosmetik nasional pada tahun lalu mencapai 600 juta dolar Amerika. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian 2018 sebesar 556,36 juta dolar Amerika. Guna mendukung industri ini, pemerintah akan mendorong kemampuan penyediaan bahan baku sumber aneka hayati untuk menjadi modal dalam meningkatkan nilai tambah nasional. Di mana sumber hayati kosmetik Indonesia menempati posisi kedua terbaik di dunia setelah Brazil. Seperti diketahui, hingga tahun lalu, pemerintah mencatat sebanyak 797 industri kosmetik besar dan industri kecil dan menengah beroperasi di tanah air, di mana dari jumlah tersebut, sejumlah 294 industri terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, untuk berbincang mengenai tema hari ini, cantiknya potensi bisnis produk kosmetik sudah bergabung melalui aplikasi Zoom, Mas Fardi Nurdiansyah Hanafi, CEO PT Bluepin Indonesia Perkasa. Selamat pagi, Mas Fardi. Selamat pagi, Pak Widi. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review dari Bandung ya. Betul, Pak. Oke, baik. Mas Fardi, tadi di paket sebelumnya ataupun di paket pengantar kita sudah sama-sama lihat bahwa Kementerian Perindustrian melihat industri kosmetik dapat menjadi sebuah industri yang growth-nya kayaknya akan menarik di tahun ini. Nah, sejauh mana ini menjadi sebuah pesan optimisme tersendiri untuk Bluepin Indonesia Perkasa untuk betul-betul berada di segmen ini dan memproduksi produk-produk kosmetik yang dapat secara maksimal diserap oleh konsumen. Iya, terima kasih Pak Wiki. Jadi pada awalnya sendiri memang PT Bluepin melirik industri kosmetik dan personal care ini karena kita tahu bahwa potensinya di Indonesia dengan jumlah penduduk di atas 250 juta jiwa itu sangat besar. Kemudian kita tahu bonus demografi juga saat ini di mana di bawah usia 45 tahun ada 75% dari jumlah penduduk, hingga market ini menjadi sangat menarik. Dan yang lebih menarik lagi karena kita lihat sebagian besar konsumsinya masih menggunakan produk dari luar negeri. Sehingga ketika kita menciptakan satu produk luar negeri dengan kualitas yang terjamin dan sekelas dengan produk luar negeri, itu menjadi satu peluang dan potensi besar yang kami lihat di industri ini. Baik, walaupun pemainnya sudah banyak ya, Mas Fardi. Iya Pak, betul. Nah, gimana nih dari perusahaan melihat persaingan yang ada? Karena kan ini tentu saja dikuasai oleh pemain-pemain yang memang sudah besar dan cakupan pasarnya juga luar biasa gitu. Nah, apa yang membuat Bluepin kemudian sangat pede untuk bisa bertahan di industri kosmetik ini? Iya, kita tahu bahwa di era sekarang 4.0 kita tidak lagi melihat perusahaan besar bisa melahap perusahaan yang kecil, tapi perusahaan yang cepat dan adaptif itu yang mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan besar ataupun kecil. Di sini kita melihat batasan pola distribusi, kita melihat peluang bahwa bukan hanya produk yang berkualitas, tapi sistem distribusi yang mudah dengan pendekatan teknologi itu yang membuat kita masih bisa bersaing dengan produk-produk existing atau bahkan dengan produk yang besar sekalipun. Ya, betul. PT Bluepin Indonesia Perkasa ini adalah industri kosmetik yang menggunakan pendekatan teknologi dalam proses distribusinya gitu ya. Betul, Pak. Baik, kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Fardi, dan pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah 5 kategori barang ataupun jasa yang paling dicari saat belanja online. Mungkin ini salah satunya menjadi barang ataupun jasa yang banyak dicari oleh Anda ya, ataupun mungkin saya. Karena kalau selama work from home, kerjaannya belanja online melulu. Yang pertama adalah ini pakaian dan kecantikan. Ini ada di posisi pertama sebagai produk barang ataupun jasa yang banyak dicari oleh masyarakat Indonesia. Kemudian produk yang berhubungan dengan traveling, secara nilai transaksi mencapai 2,4 miliar rupiah. Tadi pakaian dan kecantikan ada 2,5 miliar rupiah. Setelahnya ada mainan dan hobi, nilai transaksinya 1,4 miliar rupiah. Kemudian furniture dan peralatan rumah tangga 1,3 miliar rupiah. Dan peralatan elektronik 1,3 miliar rupiah. Kami kompilasi datanya dari We Are Social. Kemudian pendapatan pasar kosmetik dan perawatan diri secara global ini diproyeksikan akan terus meningkat di tahun 2018 5,5 miliar US dollar. Kemudian di 2019 5,89 miliar US dollar, di 2020 6,31 miliar US dollar, dan di 2021 di 6,79 miliar US dollar. Baik, saya akan kembali berbincang bersama Mas Fardi. Mas Fardi, sejauh mana kondisi yang terjadi belakangan pandemi COVID-19 ini cukup menyumbangkan dinamika kepada Bluepin Indonesia Perkasa? Ya, jadi kita melihat justru uniknya saat pandemi ini terjadi, kita bersyukur industri kita tidak terdampak signifikan. Saat pertama kali mulai PSBB itu ada penurunan sales sekitar 5% kurang lebih, tapi di bulan kedua dan ketiganya itu malah ada peningkatan gitu. Asumsi yang kita mungkin pikirkan itu analisanya bahwa ketika adanya PSBB itu semakin banyak orang yang berinteraksi dengan handphone. Kemudian ada beberapa juga mungkin reseller kita yang statusnya apakah itu di PHK atau dia unpaid leave, sehingga memungkinkan dia lebih agresif dalam memasarkan produk kita. Jadi kita melihat dua sisi di dalam industri kosmetik ini. Yang pertama, supply, kita bisa memberikan produk berkualitas. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menciptakan satu opportunity lapangan pekerjaan baru. Baik. Gitu ya. Jadi pengangguran buat kita menjadi satu potensi tersendiri. Ya. Iya. Dari sisi konsumen, pada saat work from home banyak melakukan webinar ataupun mungkin meeting-meeting secara online, dan mereka tetap harus make up gitu ya? Betul, Pak. Iya. Oke. Bagaimana dapat menghadirkan sebuah produk kosmetik yang berkualitas? Karena ini bicara mengenai tingkat keamanannya, kemudian kenyamanannya dari konsumen. Nah, research and development-nya saya yakin ini betul-betul sangat ketat. Mas Fardi, apa yang dilakukan sejauh ini pada saat research and development ini? Oke, jadi kita berangkat pada pendekatan akademis juga, bahwa riset-riset itu dilakukan di beberapa universitas. Yang kebetulan konsultan kita juga memang expertise farmasi yang sering mengulas atau membuat artikel. Nah, di situ kita selalu mendapatkan insight atau informasi baru terkait dengan jenis kandungan apa yang lagi yang baik, dan terus ada improvisasinya. Jadi memang tim research and development ini juga satu hal yang tidak boleh terputus dari industri ini. Kita minimal setiap tahun selalu melakukan riset dengan pendekatan sains, apakah kandungan ini bisa diperbaiki senyawanya dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Mengenai research and development yang sudah dilakukan, dari situ bisa di mapping sebetulnya konsumen-konsumen mana saja yang disasar lah ya. Ada produk kosmetik untuk wanita secara umur juga mungkin Anda dapat elaborasi nanti. Kemudian juga ada produk-produk perawatan, ada kliniknya juga, dan juga ada produk kosmetik buat pria. Nah, itu prosesnya untuk menentukan segmentasi-segmentasi ini seperti apa, Mas Fardi? Iya. Jadi segmentasi pasar secara global kita lihat dari pendekatan data konsumsi nasional. Kita tahu bahwa kurang lebih tadi mungkin Pak Wiki sudah menyampaikan informasinya di 5,5 miliar US dollar, berarti sekitar 60 triliun lebih. Berarti itu adalah market besar yang bisa kita ambil. Kita mungkin bisa ngambil market
share di 1-2% di sana saja sudah menciptakan omset yang sangat besar. Itu dari sisi informasi market nasional Indonesia. Kemudian dari sisi penentuan produk sendiri, kita punya tim yang bisa melakukan survei dengan beberapa kuesioner. Rata-rata setiap kita melaunching satu produk, kita memberikan audiens ke 5.000 konsumen terkait dengan jenis atau kemasannya seperti apa, kemudian kebutuhan kulit apa yang diinginkan oleh konsumen, berikutnya juga dengan estimasi harga yang terjangkau atau yang affordable buat mereka. Baik, ya dari produk yang dihasilkan ada yang memang produk kosmetik yang dijual secara bebas dan distribusikan secara bebas. Tapi ada kemudian produk-produk kosmetik yang didistribusikan melalui kliniknya yang dimiliki oleh Bluepin Indonesia Perkasa gitu. Nah, pertimbangannya di balik ini apa, Mas Fardi? Ya, dua sisi ini sebenarnya hal yang sejalan. Karena klinik itu hadir kita lahir dari produk dulu, kemudian saat produk ini sudah hadir, kita tahu bahwa produk yang kita ciptakan ini adalah hasil riset dokter. Nah, kemudian demand dari konsumen itu beralih ke jasa. Mereka mulai ingin ada treatment juga yang kita bisa berikan, sehingga lahirlah klinik. Jadi ini hal yang sebenarnya sejalan, dan untuk pricing juga kita selalu menjaga antara harga yang kita lempar langsung ke end user dengan ke distributor, sehingga tidak terjadi pricing war antara orang yang belanja langsung di klinik dengan teman-teman yang membantu memasarkan melalui online. Baik, secara segmentasi sudah dibatasi masing-masing produk gitu ya? Iya, betul. Baik, oke, kita masih ada satu segmen, Mas Fardi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan bisa tetap di Market Review, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir, masih bersama Mas Fardi Nurdiansyah Hanafi, CEO PT Bluepin Indonesia Perkasa. Mas Fardi, ada beberapa segmen yang tentu saja dituju tadi sudah dielaborasi di segmen sebelumnya, tapi spesifik kemudian soal produk-produknya ada yang menyasar milenial, kemudian juga ada yang di atas milenial, ada yang untuk laki-laki dan lain sebagainya. Memaksimalkan secara baik atau tidak peran endorsement lah ya, karena kan sekarang banyak seleb insta atau apa istilahnya yang selebgram lah ya, yang followersnya sudah banyak, dan secara segmen juga kayaknya kalau mengendorse mereka produknya akan nyampe ke segmen yang di. Iya. Jadi memang kita juga salah satu porsi terbesarnya setiap bulan adalah untuk endorse. Kita tahu betul tadi seperti Pak Wiki sampaikan bahwa memang mereka punya marketnya sendiri. Mereka punya fans yang relatif cukup loyal dengan apa yang dipromosikan oleh para endorser. Cuma kita juga punya tim riset di bagian marketing untuk menentukan siapa selebgram yang ideal, gitu, yang pas, karena memang ada beberapa endorsement yang kita lakukan dan tidak efektif, itu juga kita akui ada. Tapi apakah peran itu menjadi penting dalam proses promosi? Iya, betul, karena kita selalu menggunakan itu setiap bulan. Baik, ya. Bluepin Indonesia Perkasa ini juga sempat masuk ataupun bergabung dalam program IDX Inkubator. Nah, apa yang dirasakan lah ya oleh Mas Fardi dan juga tim ketika bergabung di program ini? Ya, kita pertama sangat teredukasi dan kita tahu bahwa misinya dari IDX Inkubator ini sangat spesifik, adalah untuk terkait bagaimana kita bisa menciptakan satu modal yang cukup untuk ekspansi lebih jauh, gitu. Karena kita tahu bahwa saat kita ingin tumbuh lebih besar, otomatis kita butuh lebih banyak insight, kita butuh lebih banyak stakeholder yang bisa mengambil peran dalam proses apa yang menjadi visi kita di
perusahaan ke depan. Iya. Jadi sangat terbantu luar biasa dari edX Inkubator terkait dengan edukasinya yang disampaikan maupun terhadap program-program yang sustain yang sudah kita jalani kurang lebih selama 8 bulan ini. Baik, apabila goal besarnya adalah melakukan IPO gitu ya, Iya. menuju ke sana roadmap-nya seperti apa ataupun timeline-nya lah seperti apa, Iya. Mas Fardi? Ya, jadi sesuai seperti yang disampaikan dalam program IDX, kita lihat ada beberapa PR yang mungkin harus kita selesaikan terkait dengan mungkin restrukturisasi internal, menciptakan satu struktur organisasi yang lebih ideal. Kemudian yang kedua, kita juga restrukturisasi modal, karena ada beberapa capital kita yang secara legal belum kita lihat masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan terkait dengan kepemilikan modal. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan keuangan yang audited. Nah, jadi poin-poin itu yang dalam proses ini masih kita tempuh, yang target kita bisa kita selesaikan dalam 2 sampai 3 bulan ke depan. Baik, oke. Ke depan apa yang akan dilakukan secara ekspansi dan juga harapannya lah ya terhadap pertumbuhan dari industri kosmetik di Indonesia? Ya, jadi prinsipnya kita tahu bahwa porsi atau kuenya industri kosmetik ini sangat besar. Dan kita tahu bahwa pemain-pemain besar ini banyak yang berasal dari luar negeri. Nah, ketika kita mampu menciptakan kita IPO ini telah berhasil dan kita punya cukup source capital, kita akan masuk dengan pendekatan marketing yang lebih masif. Kita akan coba membuat, karena sekarang campaign penggunaan produk dalam negeri itu sudah semakin banyak digaungkan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Nah, ini yang akan terus kita push. Kemudian kita juga akan memperkuat sistem IT kita sehingga mempermudah para teman-teman yang ingin bergabung sebagai tim penjual, baik sebagai distributor maupun reseller. Ya, baik. Mas Fardi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Bluepin Indonesia Perkasa. Terima kasih, ya, Pak Wiki. Sampai jumpa. Dan bisa demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.